ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah di mana hari ini Allah memberikan kita pertemuan kembali. Dengan nikmatnya kita selalu harus senantiasa bersyukur. Nah, kenapa? Hari yang cerah, iman serta kesehatan yang Allah berikan itu yaitu sebuah nikmat. Lalu berselawat kepada Rasulullah harus selalu senantiasa kita ucapkan agar nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Mari sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran kita. Anak-anak ustazah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, apa ya yang harus kita lakukan? Beristighfar, di mana untuk menjernihkan hati kita dan mensucikan. Mari sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga dengan beristighfar ini anak-anak ustazah mudah dan dapat menyerap pembelajaran kita. Mari anak-anak ustazah, sebelum ustazah memulai pembelajaran, ustazah akan membacakan sebuah surat yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini yaitu di mana Imam Ahmad meriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu menundukkan kepalanya lalu mengangkatnya kembali sambil tersenyum. Para sahabat yang melihatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Lalu Rasulullah menjawab bahwasanya telah diturunkan kepadaku satu surah. Pada saat surah Al-Kautsar itu diturunkan, Rasulullah kan tersenyum. Nah, di situ terdapat banyak makna. Karena kenapa? Al-Kautsar itu diturunkan sama Allah yaitu berupa nikmat yang banyak untuk Rasulullah, yaitu berupa keturunan yang banyak yang langsung dari Rasulullah. Dan salah satu nikmat lagi Allah telah menyediakan, salah satunya lagi yaitu Allah memberikan nikmat telaga Kautsar di surga. Lalu Allah sendiri yang mentauji Rasulullah yaitu tentang sebuah yang telah diberikan nikmat. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Yaitu sholat dan berkurban semata-mata karena Allah. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah setelah diberikan nikmat, lalu laksanakanlah sholat dan berkurban, itu harus semata-mata karena Allah. Lalu yang ketiga,
salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah untuk membenarkan Rasulullah itu ada loh. Nah, barang siapa yang membenci Rasulullah, maka akan terputus kebaikan dan rahmat yang Allah berikan di dunia. Kalau di akhirat apa? Tidak mendapatkan minuman di telaga Kausar di surga, di mana kita hambanya Rasulullah itu sangat mengharapkan masuk surga karena nikmat yang Allah berikan sangat luar biasa. Nah, tadi Ustaz sudah membacakan surah di awal, sudah membacakan artinya dan asbabun nuzulnya. Hari ini apa ya pembelajaran kita? Ya, Anda pasti sudah mengetahuinya, yaitu surah Al-Kautsar, yaitu pembelajaran di Al-Quran Hadis. Sebelum Ustazah memulai pembelajarannya, Ustazah nanti mengharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak Ustazah itu mampu dan mengetahui makhrajul huruf yang ada terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Nah, nanti juga Ustazah mengharapkan Ustazah dapat membaca surah Al-Kautsar ini dengan tajwid yang bagus dan baik. Dan Ustazah mengharapkan pada saat nanti kalian membaca surah tersebut, kalian dapat membacanya dengan baik dan benar karena sudah belajar makhrajul huruf dan tajwidnya. Nah, surah Al-Kautsar ini yaitu surah yang terpendek, mana cuma terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah, yaitu surat ke-108 di dalam Al-Quran. Nah, bagi anak ustazah yang sudah menghafalnya sudah mengetahui bagaimana mudahnya kita menghafal surah Al-Kautsar. Dan bagi yang belum menghafalnya, insya Allah akan mudah. Nah, anak ustazah, baik, sebelum ustazah menjelaskan tentang makhrajul huruf yang terdapat di surah Al-Kautsar, kita nyanyi dulu ya sama-sama tentang makhrajul huruf. Mari sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Makhrajku ada 5, rupa-rupa namanya, ajab haki al-lisan, asyafatain al-khaisu. Rongga mulut pertama, tenggorokan kedua, lisan itu ketiga, bibir hidung berikutnya. Nah, Ustaz sudah menyanyikan. Sekarang mari kita lihat sama-sama apa itu ya makhrajul huruf. Mari Ustazah akan menjelaskan satu persatu apa-apa aja ya itu makhrajul hurufnya. Yang pertama, tadi Ustazah bilang al-jawf, di mana yang artinya yaitu rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini terdapat 3 huruf terdapat di dalamnya, yaitu pertama alif, waw, dan ya. Nah, alif, waw, dan ya ini yaitu salah satu huruf makhrajul huruf yang terdapat di rongga mulut. Yang kedua, halqi. Ya, halqi itu yaitu di tenggorokan. Berapa ya huruf-huruf yang terdapat di makhraj halqi ini? Yang pertama ghain. Ya, hurufnya. Yang kedua kha. Yang ketiga ain. Yang keempat ha. Yang kelima ha. Dan yang keenam alif. Ada berapa ustazah yang terdapat huruf di halqi ini? Ada 6. Yang pertama tadi apa? Ghain, kha, ain, ha, dan alif. Nah, kalau kita lihat ini, teringatnya huruf apa-apa aja ya yang terdapat di huruf izhar, ya, izhar. Nah, selanjutnya makhraj al-lisan, yaitu terdapat di lidah. Ada banyak nih huruf-hurufnya yang terdapat di lidah atau di lisan. Yang pertama kita lihat dulu
ta, dal, to, sa, za, lo. Nah, kebanyakan anak-anak ustazah itu sering salah membaca di 3 huruf ini. Nanti ustazah jelaskan kembali ya. Tapi ustazah akan menyebutkan huruf-hurufnya terlebih dahulu. Sin. Ada lagi sin, za, sa, ro, nun, lam. Ada qaf, kaf, dot. Ada jim, shin, dan ya. Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang bacaan sa, za, dan lo. Di mana anak-anak ustazah sering tertukar antara sa sama sa, za sama za, dan lo. Makanya kalau bertemu dengan huruf sa dibaca sa, sa, sa ya sayang, dilembutkan, dilembutkan. Za juga kita bacanya dilembutkan, za, za, jangan za tapi za. Lalu yang selanjutnya lo, jangan zo tapi lo ya. Selanjutnya ada asyafatain, yaitu 2 bibir. Hurufnya ada berapa ya? Yang pertama fa, mim, ba, dan waw. Ini adalah 4 huruf ini yang terdapat di bibir mulut ya, kedua bibir mulut ini. Nah, ustazah ulangin sekali lagi. Fa, mim, ba, dan waw. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-khayshum, di mana artinya rongga hidung. Setiap yang kita mau mendengungkan itu salah satu huruf al-khayshum atau rongga hidung. Contohnya seperti mim bertasdid dan nun bertasdid. Di situ kita harus mendengungkan ya. Ada juga beberapa seperti huruf-huruf bacaan di dalam Al-Qur'an yang terdapat di rongga hidung. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Insyaallah sudah tahu anak-anak ustazah mana-mana huruf yang terdapat di 5 makhraj yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa paham ya. Selanjutnya ustazah akan langsung ke surat Al-Kautsarnya. Kita lihat di setiap per ayatnya apa-apa aja huruf yang terdapat pada makhraj yang telah ustazah jelaskan tadi. Mari sama-sama kita lihat. Nah, baik, ini adalah salah satu ayat pertama dari surah Al-Kautsar. Ustazah bacakan dulu ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jelas ya. Di huruf alif ini yaitu huruf apa tadi yang setelah Ustazah jelaskan, salah satu huruf yang terdapat di makhraj al-jawf ya, makhraj al-jawf. Untuk nunnya itu makhraj al-lisan ya. Nah, alifnya juga tadi seperti ini sama, yaitu makhraj al-jawf. Lalu ain. Ain ini terdapat di halqi ya. Ain terdapat di halqi. Untuk huruf to-nya, to-nya itu terdapat di lisan ya, yaitu di lidah. Untuk ya, yaitu sama seperti alif, yaitu makhraj al-jawf. Untuk nun sama juga seperti nun yang pertama, yaitu makhraj dari al-lisan. Untuk huruf k ini yaitu terdapat di makhraj juga sama al-lisan. Nah, untuk alifnya juga sama ya, lam. Nah, untuk lam ini terdapat di makhraj al-lisan juga sama. Untuk kaf, k ini juga huruf yang terdapat di al-lisan. Waw juga salah satu makhraj al-jawf. Untuk fa al-lisan dan ro juga al-lisan. Nah, tadi kita sekarang lihat baris-barisnya. Nah, ada yang bertasdid, ada tanda pedang, ada
barisnya berbeda dengan yang lainnya, dia berdiri. Mari kita sama-sama lihat seperti tadi yang Ustazah bilang. Nun yang seperti setelah Ustazah jelaskan tadi, yaitu salah satu huruf al-khayshun. Karena nun bertasdid itu harus kita dengungkan atau kita tahan sampai 2 harokat ya. Contohnya seperti inna, inna. Nah, lalu ada pedang di atasnya. Nah, juga ini kalau ada pedang itu berarti harus kita panjangkan lebih kurang 5 harokat ya. Inna atau 5 ketukan. Inna ya. Lalu setiap baris ini yang ada berbeda. Satu yaitu nah, di huruf na juga. Kalau barisnya seperti ini berdiri itu berarti dibaca panjang. Ada mat di situ, ada mat asli. Kita panjang 2 alif. Nah kita panjangkan 2 alif karena terdapat mat asli di dalamnya. Masya Allah. Kita lanjut ke ayat kedua. Baik, Ustazah bacakan dulu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kita lihat di sini ada hukum tajwidnya enggak ya? Terlebih dahulu kita lihat dulu huruf-huruf yang terdapat di dalam ayat kedua ini. Fa itu terdapat di makhraj asy-syafatain ya, itu di antara dua bibir. So itu di lisan, itu di lidah. La ini sama juga seperti so, yaitu di lidah ya. La ini juga sama di lisan. Ro ini juga di lisan. Nah, kalau untuk ba ya, kalau ba itu makhrajnya di 2 bibir asy-syafatain. Kalau ka juga sama seperti la sama ro, yaitu di lisan. Wow ya, wow ini yaitu salah satu juga huruf di makhraj al-jauf ya. Lalu nun ini juga di al-lisan. Ha ini di halqi ya, dan ro sama tadi ya, ro di al-lisan. Ustazah mau melihat kira-kira di ayat 2 ini ada nggak ya tajwidnya? Iya ada. Nun mati bertemu dengan ha. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, huruf apa ya? Nun mati ketemu dengan ha, yaitu huruf bacaan atau tajwidnya izhar, yaitu jelas. Nunnya yang harus kita baca jelas. Wanhar. Nun matinya itu jelas kita dengar di telinga. Wanhar ya. Nanti nggak boleh wanhar itu salah, tapi yang betulnya wanhar ya. Selanjutnya ayat ketiga. Baik, Ustazah bacakan dulu ya untuk ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, di mana? Di sini ada loh tajwidnya. Nanti saya jelaskan terlebih dahulu huruf-hurufnya termasuk di dalam makhrajnya apa aja. Nah, alif ini tadi seperti yang sudah Ustazah jelaskan itu salah satu makhraj al-jauf. Untuk nun ini juga al-lisan ya, terdapat dari lidah. Al-lisan. Sya ini juga sama di lidah. Sya di lidah ya. Lalu nun juga di lisan. Nah, Masya Allah banyak sekali ya anak-anak Ustazah huruf-huruf al-lisan ini. Ka juga al-lisan. Ha ya, ha ini terdapat di makhraj halqi, yaitu tenggorokan ya. Waw di al-jauf. Selanjutnya ba ya. Ba ini juga salah satu huruf asy-syafatain ya. Ba, ta, al-lisan, dan ro itu al-lisan. Sekarang kita lihat tajwidnya ada nggak ya di sini? Nah, seperti pada ayat pertama tadi, inna ketemu lagi nih nun bertasdid ya. Yang seperti tadi Ustazah bilang salah satu makhraj
al-khaisun, ya, dimana kita dengungkan setiap ketemu dengan nun bertasdid harus didengungkan 2 harkah. Contohnya inna, nggak boleh innasya, nggak ada dengungnya di situ. Inna kita jelaskan ya dengungnya. Lalu bisya kita lihat nih, ya ada bacaan mat, kita panjangkan juga 2 harkah. Sya ini salah satu huruf mat karena ada alif yang tidak berbaris, ya disatukan huruf sya. Sya ketemu dengan alif tidak berbaris yaitu mat asli ya, dipanjangkan 2 harkah. Sya, ya. Lalu ada lagi nggak ya? Ya, tidak ada ya. Baik, alhamdulillah sudah 3 ayat Ustazah jelaskan makhrajnya dan tajwidnya. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan tentang makhrajul huruf yang terdapat di surah Al-Kautsar. Sekarang Ustazah akan mengulangi kembali. Nah, cara membacanya dengan metode terapan. Masih ingat semuanya? Ada 5 langkah untuk memudahkan kita membaca dengan tajwid yang benar, yaitu metode terapan. Yang pertama, nah masih ingat? Kita ketuk. Nah, kalau tanda ketuk sekali itu menandakannya bahwasannya tidak ada mat, ya, tidak ada mat di huruf tersebut ya. Lalu yang kedua, nah kita hayunkan sekali ke atas, itu menandakannya, nah ada panjang 2 harkah. Itu bisa jadi kalau kita ketemu dengan mat asli, kita panjangkan ya. Yang ketiga, nah kita naikkan sambil kita buat zigzag. Nah ini menandakan bahwasanya panjangnya lebih dari mat asli 2 harkah, bisa jadi 5 harkah ya. Lalu selanjutnya kita kepalkan dan kita tahan ya, kita kepalkan dan kita tahan, berarti itu terdapat dengung ya, dengung karena kita mau menahannya karena ada dengung di situ. Yang terakhir, nah yang terakhir masih ingat, kalau ingin mewakaf atau ingin berhenti setelah selesai membaca surahnya, ya tandanya, nah bahwasanya bacaan itu sudah selesai karena kita mau berhenti seperti ini ya. Oke, kita terapkan di surah Al-Kautsar ya. Nah, pada ayat pertama kira-kira mana-mana aja ya? Semuanya kita akan, yang pertama ini ada tasdid ya. Lihat Ustazah membacanya dengan metode tajwid terapan. Inna a'tainakal kautsar. Ulang ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kalau melihat gerakan Ustazah tadi, ada berapa mat ya terdapat di dalamnya? Cuman hanya huruf nun, ada tanda pedang dan nun, ya nun yang barisnya berdiri. Ulang sekali lagi ya, Ustazah akan menjelaskan beberapa yang ini aja ya. Inna, nah inna, selanjutnya yang ini karena di sini mat asli. Yang lainnya tidak panjang, cukup ketukan sekali saja ya. Ayat kedua, mari kita lihat di ayat kedua kira-kira ada nggak ya tajwidnya di sini. Ustazah bacakan dengan menggunakan metode tajwid terapan. Fasalli li rabbika wanhar. Dari gerakan Ustazah pastikan sudah mengetahui bahwasanya di ayat kedua tidak ada loh tajwidnya. Ustazah ulangi kembali ya. Fasalli li rabbika wanhar, karena semuanya tidak ada bacaan panjang. Yang ayat ketiga,
Nah, mari kita perhatikan ayat ketiga. Pasti sudah tahu mana ya yang terdapat mat di dalamnya. Kita bacakan. Lihat gerakan ustazah menggunakan metode tajwid terapan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, pasti kalian sudah mengetahui yang mana ya ustazah. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, cuma dua kan, yaitu nun bertasdid dan sya yang bersya. Nah, di sini mat asli. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Inna sya karena di sini masing-masing kita panjangkan dua harfa. Yang lainnya tidak ada panjang. Ya sayang ya. Alhamdulillah. Setelah kita mengulang lagi pembelajaran metode tajwid terapan, anak ustazah jadi teringat kembali. Ada 5 cara untuk kita memudahkan dan mengetahui saat membaca Al-Quran dengan metode terapan, yaitu dengan ketukan sekali bahwasanya menandakan tidak ada panjang di huruf tersebut. Kita ayunkan sekali berarti menandakan di situ ada panjang 2 alif, dan tanda zigzag sambil ke atas, ya berarti itu lebih panjang dari mat asli, yaitu 5 harkah ya. Ada kita gepalkan dan kita tahan menandakan ada dengung di situ. Lalu kalau kita ingin mewakaf atau berhenti, cukup ayunkan ke samping sekali. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran makhraj hurufnya dan tajwidnya. Sekarang ustazah mau memberikan sebuah LKS. Alhamdulillah, ustazah akan memberikan LKAS yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu ada 2. Yang pertama, ustazah akan memberikan soal pilihan ganda, di mana kalian akan menjawabnya mana yang paling benar. Yang kedua, silakan kalian buatkan video dengan membaca surah Al-Kautsar menggunakan metode terapan yang telah ustazah ajarkan pada saat materi sebelumnya ya. Jadi nanti silakan kirimkan ke via Japri ke ustazah. Baik. Nah, alhamdulillah sudah selesai materinya. Ustazah sudah memberikan LKS untuk anak ustazah. Apa ya kesimpulan dari kita mempelajari surah ini? Alhamdulillah, kita setelah mempelajari surah Al-Kautsar ini, anak-anak ustazah mampu pada saat nanti membaca surah Al-Kautsar sudah mengetahui yang mana huruf makhraj al-jauf, al-lisan, al-halqi, asyafatain, al-khaisum. Sudah kalian pahami? Oh ini ya. Dan teringat kembali dengan bagaimana cara kita membaca tajwid yang benar menggunakan tajwid terapan ya. Nah, setelah kita mengetahui juga kandungannya. Bahwasanya di surah Al-Kautsar ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu berupa keturunan yang solih yang banyak, yaitu dari Rasulullah sendiri, dan Allah langsung memberikan telaga Kautsar. Di sini juga Allah perintahkan salat dan berkurban semata-mata karena Allah. Dan kalau kita membenci Rasulullah, maka kita keluar dari umatnya Rasulullah dan terputus kebaikan rahmat yang Allah berikan. Sangat luar biasa memberikan sayangnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mengetahui kalau kita senantiasa harus selalu mencintai Rasulullah, berselawat pada Rasulullah, karena akan mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah. Baik, cukup sekian ustazah hari ini. Lebih dari kurang ustazah mohon maaf. Kalau ada kesalahan pengucapan yang ustazah berikan atau ustazah ucapkan, itu semuanya datangnya dari ustazah, dan kebenaran semuanya datangnya dari Allah. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.